hari Kamis tanggal 14 Juli 2024. Dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita berdoa untuk komunitas Suster-Suster Santo Agustinus supaya diberkati usaha dan karya mereka, dan juga kita berdoa untuk para donasi mereka, Bapak Winoto dan Ibu Rosa, diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi anak dan cucunya, dan juga untuk Ibu Linggar diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan bisnis dan usahanya. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4-boy Adrian Ling Win Lung, waiting his student visa in Australia, soon to be possible. And Andrew Ling Junlung and Sel Ling Junlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga. Kita berdoa untuk keluarga Ayah Ali Jayadi dan juga Ibu Pioni Pyokyong Pyokwa, supaya diberikan kesehatan untuk keluarga ini, dan juga untuk kesehatan Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, untuk kesehatan Ibu Sumani Rawi Stefani Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Salon dan Dr. Adisiono yang sedang bersiarah di Lourdes Prancis, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Matthew Stephen Aurelia di Australia, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Bueno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alosia Tani beserta keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, dan untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea dari sakit kanker, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kondawati, Yosip Apai, Anggun Anggi dan Brigita. Semoga menyertai perjalanan mereka pulang pada hari ini, diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga untuk Aunty Regina Ho, Aunty Elizabeth Ho di Kuching diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Dan juga untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana dari sakit kanker payudara di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Adawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Early Andrew di Jakarta, dari Ahya Samson untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjalnya, dan juga untuk Sister Gregoria Idriani dan Servasius Ion Mei di Kuching, dan juga untuk Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia, yaitu untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella
Liu Bun dimakamkan di Makassar, Yosep Tikok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, dan Bung Wati Chong Micin dimakamkan di Jakarta. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Rizky Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Dari pekerjaan menggiring kambing domba, aku dipanggil Tuhan dan diperintahkan, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi ahli-ahli. Selamat pagi juga Romo. Orang yang diilhami Tuhan tidak hanya berhak berbicara tentang perkara rohani semata-mata, tetapi dapat juga tentang perkara duniawi. Maka Amos bentrok dengan raja dan petugas kenisah. Maka Yesus juga diilhami Allah tak hanya menyembuhkan luka jiwa tetapi juga luka raga. Malah kita mempersiapkan diri sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, serta kita menyampaikan ujung-ujung doa kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, perkenankanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat. Semoga kami pun menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuhanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya, sebab beginilah kata Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan bukan termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan.
Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maksud tanggapan dengan referen. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan dari emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus naik ke perahu lalu menyeberang dan sampai ke kotanya sendiri, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hati, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal jahat dalam hati? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama dari kitab Amos, Nabi Amos diperintahkan meninggalkan Samaria dan membawa perintah itu seorang imam agama asing. Tetapi Amos menolak sebab bertentangan dengan perintah Allah. Pengabdiannya benar, bukan hanya semu dan lahiriah belaka. Di dalam bacaan Injil bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit, mudah diterima asal mengimani Dia. Tetapi bahwa kuasa itu dapat dilimpahkan kepada orang lain sering tidak begitu mudah diterima. Namun kita percaya kuasa itu dilimpahkan kepada gereja. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh doa-doa kami dalam perayaan Ekaristi ini, segala usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab itu sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkat roti anggur ini teguhkanlah kami dalam janji-Mu dan kasihanilah kami kiranya berkat pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memaklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi pada keleman gereja-Mu. Dari situlah kami sudah bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan dan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. orang banyak melihat hal itu lalu memuliakan Allah karena telah memberi manusia kuasa demikian besar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, kami bersyukur sebab Engkau telah menemukan kami kembali dengan penuh belas kasih melalui Yesus, Putra-Mu terkasih. Semoga sabda dan karyanya membangun kami menjadi insan baru, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi, terima kasih Ahli. Selamat pagi, terima kasih juga Romo.